Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Tuhan Yesus kami percaya Engkau adalah Roh yang sempurna, yang memberkati ketidaksempurnaan kami menjadi sempurna serupa dengan Engkau. Karena Engkau pula lah yang merancangkan hal yang mulia dalam hidup kami, ya Roh Kudus Tuhan Yesus kami. Terima kasih Bapa, kami boleh memohonkan ini kepadamu. Engkaulah pencipta kami, pemilik kami ya Bapa. Maka biarlah Engkau Allah yang sejati memberkati hidup kami sesuai dengan gambaran-Mu ya Tuhan Yesus kami, yang berkata-kata dan bertindak benar di bumi, yang menolong memberkati seperti Tuhan Yesus kami berjalan di bumi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat kudus pengajaran firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Kita lihat dalam Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Bapak Ibu, kita lihat di sini pernyataan maha bijaksana Tuhan Yesus kita. Ya, jadi kita harus percaya Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Bapa adalah kesatuan Tritunggal Maha Kudus yang sangat sempurna, sungguh pun tidak dimengerti, apalagi dipandang sempurna oleh orang biasa. Ya, hal ini sangat sempurna. Saya ulangi di sini, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapak Ibu, langit itu dalam bahasa Ibrani-nya Shamayim, artinya langit, juga artinya sorga. Dalam bahasa Yunani tulisan Perjanjian Baru, ini ditulisnya kan Perjanjian Baru kan bahasa Yunani. Kalau Tuhan Yesus berdoa kepada Allah yang orang catat, itu kemungkinan besar pakai bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Shamayim yang artinya langit juga artinya sorga. Ya, tapi dalam bahasa Yunani tulisannya langit artinya dalam bahasa mereka Oranos, yang juga artinya sorga. Sehingga kalau kita disebut Bapa, Tuhan Yesus menyebut Bapa, Tuhannya, Tuhan itu artinya Tuan, Master, majikan, Masternya. Langit dan bumi juga artinya Master atau majikan atau Tuan, sorga dan bumi. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Bapak Ibu, ini bukan orang kecil nih, ukurannya kecil, sentimeter, bukan meter tapi sentimeter, bukan 1,7, 1,8 meter tapi sentimeter, bukan. Kita bukan bicara orang kurus atau orang pendek, tapi Tuhan Yesus bicara kepada orang-orang yang percaya kecerdasan ilahi, kebijakan sorga. Orang-orang yang percaya kecerdasan manusia itu hanyalah pemberian dari Tuhan semesta alam, langit dan bumi. Mari Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus mau kita semua percaya Roh Kudus. Kan di situ disebutnya bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Jadi kita harus percaya Roh Kudus. Hal-hal yang orang dunia tidak mengenal, tidak melihat dan tidak peduli. Namun kita hamba-hamba Allah dalam Tuhan Yesus percaya bahwa dalam Roh Kuduslah kita bisa bersyukur kepada Bapa yang kita percaya ada di sorga. Seorang ayah, papi, papa, bapak kita semua. Tuhannya, masternya, majikannya, pemiliknya dari langit atau sorga dan bumi. Dan itu memang orang-orang bijak dunia tidak mengenal, tidak bisa melihat, tidak bisa percaya mereka anak Allah. Tapi kita percaya dalam Roh Kudus kita anak Allah. Nah, ayat 22, semua telah diserahkan kepada
Tuhan Yesus, kepadaku oleh Bapakku. Semua. Jadi semua hal telah diserahkan. Jadi Tuhan atas semua, Tuhan atas Tuhan, yang disebut Lord of Lords, ya, ini adalah Tuhan Yesus kita. Pemilik atas semua adalah Tuhan Yesus kita. Dan tidak seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa. Jadi anak Allah yang sempurna yaitu Tuhan Yesus ini, tidak ada yang tahu persis kecuali Bapa sendiri. Jangan merasa kita kenal Tuhan Yesus. Wah, selama di bumi orang tahu Tuhan Yesus kan lahirnya di ini Bethlehem dan lain-lain. Tinggalnya di Nazaret. Orang-orang sebangsanya kenal dia. Tidak, kata Tuhan Yesus, tidak seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa. Jadi ini adalah rahasia sorgawi. Tuhan Yesus kita adalah maha sempurna. Tidak dikenal oleh manusia sebenarnya, ya. Jadi jangan kita merasa kenal, oh Tuhan Yesus kan manusia yang berhasil. Bukan, Tuhan Yesus dari pada dasarnya adalah Allah kita. Atas semua, segala sesuatu. Dan yang mengenal Tuhan Yesus hanya Bapa. Ya, di kalimat Tuhan Yesus begitu. Dan gak ada yang kenal Bapa, Allah kita selain Tuhan Yesus. Dan orang yang kepadanya Tuhan Yesus berkenan menyatakan hal itu. Mari Bapak Ibu kita percaya dengan doa, dengan tubuh dan darah Yesus, dengan urapan Roh Kudus, kita minta diurapi terus, kita bisa mengenal Bapa karena Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kita mengenal Bapa. Itu yang diajarkan. Dan itu adalah karunia yang kita boleh minta. Bahkan kalau kita hamba-hamba Allah, kita wajib memintanya sebagai bentuk kerendahan hati yang wajar. Karena disebutnya engkau nyatakan kepada orang kecil. Itu yang nyenengin Bapa, katanya Tuhan di ayatnya ke-21. Yang engkau nyatakan kepada orang kecil, tapi disembunyikan kepada orang bijak dan orang pandai. Mari Bapak Ibu, jangan kita sombong, angkuh, merasa sudah banyak tahu mengenai Tuhan Yesus. Karena yang kenal Tuhan Yesus hanya Bapa. Yang kenal Bapa hanya Tuhan Yesus, dan siapapun yang Bapa berkenan. Ya, yang Tuhan Yesus berkenan. Nah, gimana cara berkenannya? Kita harus seperti anak kecil di hadapan Allah, merendah terus, bersyukur dalam Roh Kudus, berdoa dalam Roh Kudus, sukacita dalam Roh Kudus, percaya Roh Kudus bukan roh-roh dunia, karena dunia tidak mengenal Roh Kudus, tidak bisa melihat, tidak percaya kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.